Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan serta kesempatan sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, akhirnya sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukan, tapi lihat dan apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Barangkali di kemudian hari nantinya ada manfaatnya bagi kita semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema yaitu menjalin silaturahim. Untuk mengetahui kisah lengkapnya silakan disimak video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dalam Islam menjalin silaturahim itu sangat dianjurkan. Bahkan Islam melarang keras untuk memutus tali silaturahmi. Dikatakan orang yang memutus tali silaturahim disamakan dengan memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan dalam buku Menjadi Khalifah Allah yang memperbaiki karya Ibnu Muhajir dengan bersandar pada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahim atau tali persaudaraan itu digantungkan pada arasy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungkanku berbaik kepada kerabat, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah pun akan memutuskannya. Berdasarkan buku Berburu Warisan Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman karya Muhammad Quran Hidayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang yang memutuskan silaturahim dan azabnya yang pedih melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23 yang artinya, apakah seandainya berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu dia memulihkan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Saudaraku sekalian dimanapun berada, masih dalam buku yang sama dijelaskan bahwa orang yang memutuskan silaturahim akan dijauhkan dari rahmatnya dan didekatkan dengan kemurkaannya. Ia juga tuli dari kebenaran dan buta dari petunjuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjadikan mereka tidak dapat mendengar sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Demikian juga dengan mata mereka yang tidak dapat melihat ibarat pelajaran, keterangan atau bukti-bukti kebenaran Allah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, merangkum dari buku Hidup Sukses dengan Tahajud karya Ustadz Muhammad Yusuf dan buku Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga karya Ahmad Zaki El Sapa, tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam yang memutus silaturahmi adalah neraka jahanam. Orang yang suka memutus silaturahim juga akan mendapatkan dosa berupa disegerakan azab dunia dan akhiratnya. Biasanya orang yang suka memutus silaturahim merupakan orang yang memiliki penyakit iri dengki.
Saudaraku sekalian dimanapun berada, dalam Islam, agama disebut dengan hasud dan artinya sungguh menyesak dalam dada apabila penyakit iri dengki ini dipelihara. Akan berakibat pada timbulnya penyakit-penyakit fisik, misalnya jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau bisa jadi berakibat pada lumpuhnya saraf-saraf tubuh yang berujung pada stroke. Selain itu, dalam buku Janji Sukses karya Dinil Akbar, Sulit Hani dan kawan-kawan, perintah silaturahmi ini tercantum dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, yang artinya, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahim dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Bukan hanya itu, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi terancam dosa dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia, bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan salim dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku sekalian dimanapun berada, di momen-momen lebaran seperti ini sudah menjadi tradisi untuk menyambungkan atau bersilaturahmi dengan para kerabat, saudara yang tinggal berjauhan, sehingga momen lebaran juga digunakan menjadi ajang untuk bermaaf-maafan antara satu sama lain, baik dengan tetangga, saudara jauh ataupun saudara dekat. Di penghujung Ramadan ini, kami channel Mr. Suryadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara muslim di seluruh dunia. Mohon maaf lahir dan batin bila selama berinteraksi dengan channel ini ada kehilapan, itu semata-mata kekurangan saya selaku pribadi. Dan bila dalam materi silaturahim ini ada kekurangan atau kealpaan, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya, karena itu bukan kesengajaan melainkan kealpaan selaku pribadi. Saya akhiri, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat bersilaturahim dengan saudara-saudara, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.